Saya akan berbicara tentang satu tema, yaitu masa depan. Mari kita membuka di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-7. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Di dalam terjemahan lain, ayat ini lebih jelas, saudara-saudara. Ya, dikatakan tidak seorang pun tahu nasib apa yang menanti, dan tidak ada yang dapat mengatakan apa yang akan terjadi. Berbicara tentang masa depan, kita semua tidak ada yang mengetahui, saudara. Tapi orang selalu ingin tahu dengan berbagai macam cara. Saya beritahu bahwa masa depan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Sebab itu saudara-saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang masa depan kita, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita baca pertama-tama di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-16. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Dalam terjemahan lama dikatakan nasibku ada di dalam tanganmu. Yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa masa depan kita bukan di tangan siapapun juga. Bukan di tangan manusia. Bukan di tangan siapapun, tetapi ada di tangan Tuhan. Masa hidupku ada di dalam tanganmu, kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu gelisah. Kalau kita menghadapi keadaan zaman, kita mendengar berbagai macam hal yang terjadi. Hampir tiap hari kita melihat berita yang kekerasan dan bencana alam dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa masa hidup kita, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang bertanggung jawab atas masa kehidupan kita. Tuhan memberikan masa depan yang cerah kepada kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, apa saudara? Hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan dikatakan, aku tahu segala rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, surat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang terbuang di Babel. Jadi saudara-saudara, ini adalah berita untuk orang-orang yang terbuang. Mengapa mereka terbuang? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Karena mereka sudah bersalah dosa kepada Tuhan. Namun saudara-saudara, Tuhan tetap memperhatikan dan Tuhan tetap menjanjikan satu masa depan yang gemilang. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat kalau kepada orang-orang buangan saja, Tuhan mempunyai janji tentang masa depan yang gemilang. Apalagi kepada kita, anak-anak Tuhan yang dikasihi. Satu ayat lagi di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ada harapan, saudara. Tidak kebetulan kalau kata harapan itu di dalam bahasa asli dipakai kata tikva. Tikva ini mempunyai arti harapan atau expectation, satu pengharapan ke depan. Kita mempunyai sesuatu yang kita rindukan, yang indah di depan. Namun saudara-saudara, kata ini punya arti lain. Tikva ini juga mempunyai arti benang kermisi. Benang kermisi itu adalah
benang yang atau tali kermisi, mungkin lebih tepat tali kermisi. Tali kermisi adalah tali yang dibuat dari benang yang berwarna merah. Itu juga dikatakan dengan kata tikva. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca, itulah yang dipakai oleh Rahab untuk menandai rumahnya. Kita tahu saudara-saudara cerita tentang Rahab. Bagaimana Rahab dia menyelamatkan 2 orang pengintai. Lalu sebelum mereka kembali, kedua pengintai ini berkata apa? Talikan tali kermisi ini pada jendelamu, karena kota ini akan dibinasakan. Kota Yeriko akan dibinasakan. Kedua orang pengintai itu berkata, talikan ini supaya kamu selamat, supaya kamu dan seisi rumahmu selamat. Kamu talikan benang merah ini. Dan kita tahu ketika Yeriko dihancurkan, Rahab beserta seluruh keluarganya selamat. Karena mereka menalikan benang merah ini, tikva ini. Satu bayangan yang indah tentang kehidupan kita. Kita melihat bahwa dunia sedang menuju kepada kehancuran. Dunia tidak ada harapan, saudara. Dunia mencoba untuk memperbaiki, untuk dengan segala cara mencegah kehancuran. Tetapi firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap. Tetapi bagi anak-anak Tuhan kita punya tikva, yaitu darah Yesus. Benang kermisi ini sebenarnya gambaran dari darah Yesus. Darah Yesus inilah yang memberikan satu pengharapan. Darah Yesus inilah yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Dunia boleh dihancurkan, dunia boleh lenyap, segala sesuatu menuju kehancuran. Tetapi kalau kita mempunyai darah Yesus dalam kehidupan kita, maka kita akan selamat. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu yang pertama. Saudara, itu kita tidak usah takut. Apapun yang saudara hadapi saat ini, mungkin sepertinya tidak ada pengharapan. Mungkin sepertinya gelap di depan. Namun saudara pegang firman Tuhan ini. Tuhan berkata, aku punya rencana yang indah. Rancangan damai sejahtera. Masa depan yang gemilang. Sudah berapa banyak di antara saudara mungkin yang sudah putus harap. Rasanya sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Darah Yesus memberikan pengharapan. Darah Yesus adalah jaminan kita untuk kita mempunyai masa depan yang gemilang. Lalu masa depan kita bukan hanya di tangan Tuhan. Tetapi Tuhan juga berkata bahwa masa depan itu juga tergantung kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 dikatakan di situ, biarlah hidup kita ini sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah berpadanan dengan panggilan kita. Artinya kita punya tanggung jawab. Tidak adil kalau kita hanya berkata, Tuhan engkau bertanggung jawab, lalu kita lepas tangan. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Kita punya tanggung jawab. Memang Tuhan pegang kehidupan kita, saudara-saudara. Masa depan itu ada di tangan Tuhan. Namun kita juga punya tanggung jawab. Dikatakan di dalam Ayub pasal 8, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan oleh Ayub di sini, saudara-saudara, tentang masa depan. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Prosperous your future be. Kedudukanmu atau masa depanmu akan makmur. Saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang pertobatan sebenarnya. Ini adalah nasihat dari teman Ayub kepada Ayub. Meskipun ya kita tahu bahwa mereka memberikan nasihat yang salah di pemandangan Tuhan. Tetapi apa yang mereka katakan ini bisa kita lihat, saudara-saudara. Karena yang mereka katakan ini juga kebenaran. Dia berkata kepada Ayub, kalau engkau bertobat. Memang Ayub sebenarnya tidak salah, saudara. Hanya memang Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, pencobaan. Tapi bukan salah Ayub. Ya, seringkali kita mudah sekali ya menghakimi, menjudge orang begini begitu. Saudara-saudara, tetapi firman Tuhan berkata di sini bahwa kalau engkau bertobat, mencari Allah, memohon belas kasihan, bersih dan jujur, maka engkau akan mempunyai masa depan yang gemilang. Ini satu pengajaran yang harus kita perhatikan. Jadi pertobatan itu awal, saudara-saudara. Tuhan tetap sampai di akhir zaman ini tetap firman Tuhan berkata, bertobat. Siapapun juga kita harus bertobat. Kembali kepada pertobatan. Tidak terkecuali.
Jadi firman Tuhan berkata, bertobat, mencari Tuhan, mohon belas kasihan dari Tuhan, kembali, bersih, jujur, maka kamu akan punya masa depan yang gemilang. Amin, saudara. Jadi kita jangan selalu menyalahkan Tuhan. Kalau dari Tuhan kita sudah tidak usah khawatir. Tuhan menjamin masa hidup kita, masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Saudara tidak usah khawatir. Namun bagaimana dengan kita sendiri, saudara? Itu yang pertama. Jadi kalau saudara ingin kembali dipulihkan, saudara harus kembali kepada Tuhan. Ya, yang sudah-sudah. Tentu sekarang yang kita perbuat ya memang harus kita tanggung. Memang apa yang ditabur ya kita harus tuai. Tapi yang penting kita berhenti. Minta kemurahan Tuhan. Katakan tadi memohon belas kasihan dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Maka dikatakan masa depan yang prosperous, yang melimpah, yang makmur Tuhan janjikan. Yang kedua, di dalam Amsal 23 ayat 17 ayat yang ke-18, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau saudara perhatikan kata harapan di sini, dalam bahasa asli baik kata tikva, your tikva will not be cut off. Talimu tidak akan diputuskan, tali kermisimu tidak akan putus. Kalau apa? Kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, maka masa depanmu sungguh ada. Kehidupan yang takut akan Tuhan ini tetap harus kita pegang, saudara. Mari, saudara-saudara. Ini ada rahasia besar di sini. Memang kita tidak ke sana. Tapi saudara-saudara, kalau saudara membaca Amsal, saudara bisa tahu. Banyak pengajaran, saudara membaca Mazmur. Juga banyak tentang takut akan Tuhan. Ya, sekarang ini saya benar-benar prihatin tentang takut akan Tuhan ini. Saudara. Karena mungkin menganggap Tuhan itu dekat dan sebagainya, rasanya seperti teman, itu betul semua. Tuhan dekat dengan kita, Tuhan mau bersahabat, cuma kita jadi kabur, saudara. Kita tidak lagi punya hati yang takut akan Tuhan. Saudara, saya yakin firman Tuhan itu dari dulu sampai sekarang relevan, amin, saudara-saudara. Kalau di perjanjian lama, memang takut akan Tuhan itu sangat ditekankan. Perjanjian baru juga. Hanya mungkin memang tidak ditulis dengan jelas. Tapi saya yakin dan percaya, saudara-saudara, itu adalah satu karakter yang harus kita miliki. Kita punya hati yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Seringkali kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya beri satu ayat lagi untuk lebih jelas lagi menerangkan tentang takut akan Tuhan ini. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Di sini paling tidak ada 3 hal. Tulus, jujur, suka damai. Kalau saya renungkan hal ini banyak berhubungan dengan apa, saudara? Dengan lidah. Ya. Salah satu ciri takut akan Tuhan apa tidak itu bisa dilihat dari lidah sebenarnya. Bagaimana lidah kita? Bagaimana kejujuran kita? Saudara, ini penting. Bagaimana kita memakai lidah ini, saudara? Seringkali kita tidak sadar lidah kita ini sudah menyakiti hati Tuhan. Karena firman Tuhan banyak berkata dalam Yakobus terutama. Berbicara tentang lidah. Yakobus berkata, mosok dari mata air yang sama, keluar asin, keluar manis. Tidak mungkin dari lidah yang sama kita memuji Tuhan. Tapi kita juga mengutuk manusia. Saudara, lidah ini penting. Orang yang takut akan Tuhan, jangankan mengatakan hal yang jelek, saudara. Mingseli sedikit aja nggak enak. Amin, saudara. Saudara, amin, saudara berarti punya pengalaman itu. Ngomong salah sedikit, ngomong gak pas sedikit itu rasanya dalam hati itu sudah tertuduh. Tapi di satu pihak ada anak-anak Tuhan yang dengan mau gunakan lidah ini seperti benar-benar lidah tidak bertulang, tidak peduli, saudara. Coba kita mau bertobat, saudara. Dikatakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dikatakan ada masa depan. Tuhan memberikan masa depan. Ayat yang ketiga, saya baca dari Amsal 24, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis
untuk langit-langit mulutmu, ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan sekali lagi dikatakan harapanmu tidak akan hilang. Di sini kita melihat tentang hikmat yang dari Tuhan. Saudara, ini penting. Sebenarnya untuk apa sih kita tiap hari baca Amsal? Amsal itu adalah perkataan-perkataan hikmat. Dan kalau saudara membaca terutama Amsal pasal 2 dikatakan, ayo cari hikmat itu. Seperti orang yang mencari harta yang terpendam. Hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak. Hikmat lebih berharga dari kekayaan dan sebagainya dan sebagainya. Hikmat ilahi, saudara. Kalau saya boleh pakai satu kata menyimpulkan, hikmat itu adalah pengenalan akan Allah dan akan firman-Nya. Jadi hikmat itu penting, saudara. Sebab itu firman Tuhan ini harus menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita. Orang yang mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup. Saudara-saudara, mari ya, kita mau benar-benar lebih rindu lagi kepada firman Tuhan, rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, maka dikatakan ada masa depan. Jadi saudara-saudara, masa depan itu juga ada di tangan kita. Kalau di tangan Tuhan, pasti. Jaminan dari Tuhan, pasti. Hanya sekarang mari kita perhatikan dengan kehidupan kita. Saya tidak panjangkan, tapi saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Amsal 31 ayat yang ke-25. Uraian tentang seorang wanita yang luar biasa. Di dalam ayat 25 dikatakan demikian, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia, apa saudara? Tertawa tentang hari depan. Ia tertawa tentang masa depan. Berapa orang yang masih bisa tertawa tentang masa depan? Kalau saudara tanya di masyarakat, di jalan-jalan, hampir semuanya punya nada yang pesimis tentang masa depan. Tetapi bagi orang percaya, dia akan tetap tertawa saudara tentang hari depan. Amin. Dia tertawa. Mengapa tertawa? Karena dia punya satu jaminan terhadap masa depannya. Dia punya satu keyakinan, punya satu kepastian akan masa depan ini. Saudara, wanita yang dikatakan di sini, wanita ini seringkali identik dengan makhluk yang lemah. Bukan seperti pria yang luar biasa, yang kuat. Namun wanita ini, saudara-saudara, dia tahu di mana dia harus meletakkan masa depannya. Dia tahu dia bagaimana harus mempersiapkan diri. Dia tahu dia harus bagaimana bersikap menghadapi masa depan. Sebab itu dikatakan dia berpakaian kekuatan dan kemuliaan. Ini pakaiannya Tuhan. Saya tidak perlu tunjukkan. Di Amsal dikatakan Tuhan berpakaian kemuliaan dan kekuatan. Bicara tentang kuasa Roh Kudus. Bicara tentang firman yang memenuhi kehidupannya. Kemuliaan Allah ada dalam kehidupannya. Sebab itu dia tertawa tentang hari depan. Pastikan masa depan Anda gemilang di tangan Tuhan. Pastikan Anda punya masa depan yang cerah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati.